Halo Sobat Tani, balik lagi sama kita di KJ Animasi, kuliah sambil berkarir. Oke, balik lagi sama aku Christine. Seperti biasa, kita selalu kedatangan narasumber dari mahasiswa animasi UNP. Dan hari ini kita bakal ngebahas studi animasi ya. Dengan kedua narasumber di depan aku ada Amel dan juga ada Faje. Boleh perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faje, biasa dipanggil Faje. Halo guys, perkenalkan nama aku Amelia Lufiano, biasa dipanggil Amel. Oke, kalau aku boleh tahu kalian dari angkatan berapa, terus ada di semester berapa? Kalau kami itu dari angkatan 22 dan juga kebetulan sekarang kami semester 2 Oke. mau ke semester 3. Semoga terus lancar ya. Amin. Oke, terus kalian sekarang ada di studio apa? Terus fokus di bidang apa? Kalau aku sendiri saat ini ada di studio Guritama ya. Dan kebetulan aku lagi di posisi storyboard dan kebetulan juga kemarin jadi koor. Wah, keren. Dan juga mungkin sekarang akan lebih berfokus ke konsep art. Oh, oke. Kalau aku sekarang di studio draw, posisi aku sama storyboard juga. Oke. Jadi ternyata kalian dari dua studio berbeda ya? Iya. Terus juga dengar-dengar nih dari Guritama ya tadi Iya. sama Draw itu lagi di Bali ya beberapa. Iya. Kebetulan anggota dari Guritama ya, beberapa seperti anggota intinya lagi di Bali, itu mereka lagi menjalankan pelatihan bootcamp. Oke, sama. Sama. Oke. Kan kalian kalian sekarang semester 2 nih. Ya. Nah, gimana kesan-kesan kalian waktu semester 1 apalagi kan maba nih. Terus apalagi di bidang studi animasi. Gimana? Duluan nih kalau aku mungkin karena pertama kali kuliah ya, jadi kayak masih beradaptasi, jadi kayak masih susah, merasa kuliah tuh masih susah gitu, apalagi 2D kan gitu, apalagi animasi gitu, masih banyak yang kayak apa sih namanya digital itu masih kurang gitu. Itu sih. Biasanya manual-manual. Biasanya manual-manual, tiba-tiba udah ada digital gitu kan, jadi harus Kaget. agak kaget gitu kan. Itu sih kalau aku. Gimana? Kalau Faji gimana? Kalau aku awal-awalnya itu ngiranya animasi itu hanya bisa dikerjain satu orang gitu. Oh, Jadi dari awal cerita ini sampai kedepannya satu orang gitu. Ternyata setelah masuk satu semester di animasi ini per tim, oke, iya. nggak sendiri, tidak kerja rodi ya guys. Nggak kebayang sih kalau sendiri ya. Capek banget. Nggak tidur semua orang. Aduh. Ya, gitu aja kesan-kesannya. Iya. Oke. Kurang lebih ya gara-gara maba ya, gara-gara maba jadi baru, terus apalagi kita introvert ya, jadi benar-benar harus menyesuaikan banget, apalagi di bidang 2D yang tiba-tiba jadi digital gitu. Selanjutnya apa yang paling menarik, terus yang paling rasanya nih paling memuaskan gitu, baik dari apa namanya itu mata kuliahnya, ya, pokoknya yang paling memuaskan, yang paling menarik dari semester 1 tuh dari kalian apa sih? Oh, kalau untuk aku pribadi, aku sukanya itu menggambar. Oke. Pelajaran terutama gambar anatomi ya. Jadi kita itu di awal-awal itu dari basic, kayak bikin orang utuh, ada proporsinya. Oke. Jadi belajar bertahap. Oke, jadi kayak ada nggak mentok-mentok lurus aja tangannya, jadi ada otot-otot gitu. Iya. Oke. Kalau Amin gimana? Kurang lebih sama sih, cuman ada masuk kayak skenario animasi itu kita jadi tahu kayak storyboardnya tuh lebih gitu loh, lebih ke digital storyboard gitu. Itu lebih didetailin gitu. Oke, selanjutnya apakah ada tantangan-tantangan khusus nih
apalagi kan baru ya tadi ya, yang kalian hadapi selama belajar dan ngerjain project 2D animasi tadi. Gimana kalau ada pun tantangannya itu, gimana cara kalian ngatasinnya? Kalau aku ya, tantangan pertama itu menyesuaikan diri. Kayak kan biasanya kalau ngegambar kan biasa pakai kertas, pensil. Kalau animasi nggak mungkin kan, karena itu bakal dibuat digital. Jadi pas menyesuaikan diri dari tradisional ke digital itu lumayan susah. Kayak pembiasaan, terus juga mengenal istilah-istilah baru untuk dipahami. Itu yang sedikit rumit ya. Terus apalagi ya? Paling kayak penyesuaian diri aja yang sebagai tantangannya. Oke, kalau Amin gimana? Kurang lebih sama sih. Sama. Ya sama kan. Kalau gimana sih namanya tuh? Penyesuaian diri, karena kita kan biasa di kertas, gitu, tiba-tiba digital. Terus digital tuh juga kan kalau di HP masih bisa gitu. Kalau di laptop kan kita kayak ada alat bantunya gitu kan. Device tambahan kayak pentap atau centik gitu. Kalau pentap tuh di awal-awal itu susah banget sih. Karena kayak kita main tangan tapi mata kita di sini gitu kan, di laptop gitu. Jadi kayak masih kayak kaku banget gitu. Kalau sintik mungkin kurang lebih mirip-mirip kayak HP lah ya gitu. Cuman ya harus beradaptasi lah kita gitu. Kalau buat biar kita bisa gitu harus sering-sering dilatih gitu. Oke, ya jadi kayaknya emang paling tertantang itu ya menyesuaikan, beradaptasi, balik lagi ke situ ya, karena baru. Ya. Oke, yang selanjutnya gimana? Apa yang kalian pelajari secara akademis selama semester 1 ini, khususnya di bidang 2D? Ya maksudnya kayak kalau tadi kalian bilang kan ada gambar anatomi kayak gitu-gitu. Selain dari gambar anatomi ya, kita juga diajarin ekspresi. Kan animasi tidak mungkin monoton kan ekspresinya, kayak sedih atau datar gitu kan. Cuman ekspresi atau gerak tubuh biasanya. Berarti kalian ini sering satu kelas ya? Atau kalian beda kelas? Enggak, kita beda kelas sih, nggak pernah satu kelas malah. Oke. Berarti cuma mata kuliahnya aja yang sama. Iya. Oke, gimana pendekatan kalian dalam mengatur waktu? Oke, ini paling penting banget nih. Gimana kalian cara memanage waktu kalian? Apalagi kalian di TEFA kan? Iya. Di studio, apalagi baru masuk studio. Jadi benar-benar harus memanage waktu. Gimana sih kalian nge-manage waktu kalian supaya seimbang antara tugas kuliah, kegiatan TEFA, sama kehidupan pribadi kalian? Pasti dong kita butuh me time ya. Gimana? Kalau untuk manage-nya itu di TEFA itu kan kita juga belajar kan, tapi kita lebih mendahuluin yang akademis dulu. Jadi kalau ada yang lebih penting akademis kayak deadline-nya dekat gitu, tapi kita lagi di TEFA, jadi kita ngerjain yang ini dulu, akademis dulu gitu. Kalau bisa sih nanti pulang kuliahnya gitu, kalau ada tugas lagi kerjain tugas gitu. Mungkin Sabtu Minggu boleh di free-in dikit gitu loh, untuk disisipin kayak me time gitu aja kan. Iya. Jadi biar relax. Iya. Gimana? Kalau Maji gimana? Kalau aku biasanya itu kalau ada tugas diselesaikan di hari itu, terus nanti pas di rumah itu udah istirahat gitu. Cuman kalau misalnya tugasnya belum selesai di siang harinya, pas selesai di malam. Terus kalau untuk di TEFA kebetulan kalau misalnya belum ada project atau tugas yang nggak dihandle, tugas-tugas kuliah itu dibawa gitu. Jadi diselesaikan saat di TEFA. Oke. Jadi selingan gitu. Ya, buat ngisi waktu lah daripada nganggur gitu. Iya. Terus kalau untuk kehidupan pribadi, biasanya kalau misalnya ada waktu di malam hari, aku gunain itu tuh buat main. Terus biasanya kan kalau untuk weekend Sabtu Minggu, Ya. aku biasanya bawanya tidur. Terus habis itu kadang beresin hal-hal yang di rumah gitu.
pengerjaan rumah diselesaikan, biasanya sekali seminggu gitu. Oke. Tetap jadi babu rumah ya. Iya. Yes dong. Ya, ada rumah. Oke. 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 Aku ada pertanyaan pribadi nih. Ada nggak proyek atau tugas kuliah yang bikin kalian bangga gitu? Soalnya berhasil bikin 2D tadi itu dengan sukses gitu. Kalau aku ya, itu project yang sangat senang dan bangga yang aku kerjain itu waktu pembuatan gambar sneaker untuk pameran. Oke. Kebetulan kami collab. Keren. Jadi yang bikin sketsa sama nge-line art yang gampu, yang coloring itu sih aku. Oke. Jadi kerja sama yang baik ya. Gitu aja. Iya. Oke, ada nggak yang skill yang kalian miliki di bidang 2D yang bikin kalian tuh bisa nge-flexing, aku bisa ini loh, aku bisa ini di bidang 2D itu. Kalau untuk flexing ya, itu aku bisa ngegambar. Cuman gambar aku bukan seperti kayak realistis, kan banyak tuh. Misalnya aku bisa gambar tuh, terus nanti ada orang random, bisa gambarin wajah aku tidak. Padahal gambar aku nggak ke arah realistik kan. Jadi gambar aku tuh lebih ke animasi, kayak lebih ke anime. Jadi yang aku banggain itu bisa menggambar. Kalau Aming apa nih yang bisa di-flexing? Gambar kayaknya. Apa sama kayak KJ yang anime gitu atau realistis? Anim sih. Cuma bisa gambar untuk saat ini ya, bisa gambar gitu. Tapi mungkin kedepannya pengen nyoba 3D atau gimana gitu. Oke. Jadi ya kurang lebih sama lah ya. Iya. Gimana nih pendapat kalian? Kan kemarin ini semester 1 nih. Tentu pasti udah ada gambaran soal animasi yang awalnya kalian kaget kan? Nah, kan berarti jadi udah ada gambaran nih, ini animasi nih gini. Terus untuk prospek kerja kalian nanti ke depannya, rencana kalian ke depannya apa nih? Udah ada gambaran nggak? Karena sebelumnya udah ada gambaran kan dari semester 1 gimana? Kalau untuk aku pribadi ya, lebih pengen jadi storyboard artist. Kalau misal nggak storyboard, konsep art artis sama background artis. Kalau Min? Storyboard sama sih, tapi kalau nanti aku udah bisa 3D, aku pengen juga itu ke 3D gitu. Oh, emang kayak kelihatannya Aming ini lagi pengen banget ke 3D ya? Apakah sudah bosan dengan 2D? Enggak sih, cuma ya pengen nambah ilmu aja. Oke, pengen nambah ilmu terus Iya. ya. Bosan bukan bosan sih, pengen keluar dari zona nyaman bentar. Apalagi emang belum pernah megang 3D sama sekali apa gimana? 3D mungkin pas waktu kita baru maba kan kita ada matrikulasi kan, kita kan belajar 3D tuh. Cuman itu aja, habis itu aku nggak pernah nyoba lagi. Fajar juga sama pernah nyoba 3D gitu? Oh, pernah, cuma di matrikulasi. Jadi rata-rata ada di matrikulasi ya. Ada nggak kesulitan di waktu bikin 2D animasi gitu? Kalau aku sih line art sama coloring, karena aku kurang bisa kalau coloring gitu. Cuman kayak kalau coloring block doang gitu, aku baru bisa gitu. Line art tuh kayak kalau sketsa itu merasa lebih cakep di sketsa daripada line art gitu. Jadi kalau mau line art itu males gitu. Kayak jadinya kayak udahlah nih udah jelek nih gitu. Jadi ngerusak gambar Iya, gitu ya. iya. Kalau Fajar gimana? Kalau aku lebih ke idenya. Oke. Jadi idenya misal udah kebikin sketsa, kurang mantep nih, nanti diubah lagi, bagusnya nambah ini dia nambah ini, hasil ngerusak gambar. Akhirnya nggak jadi bikin. Iya. Wait, apa nih? Jadi di tengah jalan tuh kadang-kadang tambah ini, malah rusak. Ya udah deh, tinggal bikin baru. Bikin baru pulang lagi. Kayaknya mager. Iya. Oke, ini kan udah ngomong yang sulit-sulit nih.
Jadi sebenarnya 2D animasi itu seru nggak sih? Seru sih. Serunya seru banget apa gimana? Seru tengah-tengah. Oke. Kalau misalnya ya, lebih itu dibawa serius kayak ih ini susah bla 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 bla, itu bakal Iya. sulit. Malah jadi ke distract kayak oh ternyata susah, jadi kita kebawa karena kita mikirnya susah, jadi beneran susah jadinya. Jadi balik lagi ke mindset ya? Iya. Oke. Apa hal yang benar-benar harus ditekunin banget nih supaya 2D animasinya ini bisa bagus, bisa pokoknya bisa cakep lah. Latihan setiap hari-hari. Kalau ada waktu latihan. Apalagi bisa nambah foto gitu ya? Iya. Itu poin plusnya. Oke. Skill 2D kalian ini pernah kalian dibawa kemana? Contohnya nih, ke olimpiade atau lomba yang kayak gitu-gitu. Kalau untuk sekarang aku belum pernah ikut lomba ya. Jadi untuk skill dia nih, aku ini baru dibawa ke pameran animasi kemarin. Kalian gimana? Sama, karena kami kan collab. Oh, collab lagi ya? Iya. Senang banget collab ya? Iya. Oke. Itu aja, belum pernah lomba. Lomba belum, paling beberapa postingan di IG ya. Oke. Terus juga ya postingan di IG sih belum ada ikut lomba. Semoga kedepannya bisa ikut lomba ya. Amin. Amin. Oke, semoga sukses terus ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngejawab-jawabin pertanyaan dari sobat Kaji di rumah di segmen Tanya-Tanya Kaji Animasi. Kamu ya. Oke, pertanyaan pertama ada dari @nianekut. Boleh spill karyanya nggak, Kak? Boleh. Oke, boleh liatin nggak? Boleh. Ini adalah collab kami berdua. Ini karya buat pameran kemarin ya. Selanjutnya ada thank you buat Nia Neput pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dani_Sylvia. Apa-apa aja sih Kak tahap dalam pembuatan 2D film 2D? Tahap pembuatannya yang pertama itu harus ada skripnya. Dari skrip nanti Bikin aset. kita buat aset apa yang diperlukan aja ya. Terus habis itu skripnya itu dikonversi menjadi storyboard. Nanti setelah storyboard dianimatkan. Setelah dianimatkan nanti dikasih sound, beberapa efek sound animasinya. Oke, jadi kira-kira buat teman-teman di rumah, buat sobat Andi semuanya, kalau kalian pengen bikin kayak 2D animasi gitu, kalian sebenarnya harus lebih sering-sering bikin gambarnya gitu ya, harus membiasakan diri supaya gampang beradaptasinya. Oke, sekian podcast hari ini dan pembahasan kita tentang 2D animasi hari ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke kolom komentar, atau kalian bisa pantau terus IG animasi kita ya, karena kita bakal nyediain kolom pertanyaan buat teman-teman sesuai dengan topik yang bakal kita bahas di podcast selanjutnya. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita bersama,